Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini ketemu lagi bareng Ustazah Ayu dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang volume balok. Ananda semua yang sekarang berada di rumah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua yang sekarang berada di rumah, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita selalu berdoa semoga wabah COVID yang sedang melanda segera pulih dan segera hilang, biar kita bisa tatap muka langsung ya anak-anak semua. Anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang volume balok. Ananda boleh buka bukunya di rumah itu di halaman 100. Nah, Anda semua perhatikan videonya. Ustazah akan menjelaskan materi tentang volume balok. Ananda semua, volume balok kemarin sudah Ustazah jelaskan ya. Volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Rumus volume balok juga, jika panjang balok sama dengan P satuan panjang, lebar balok sama dengan L satuan panjang, dan tinggi balok sama dengan T satuan panjang, dan volume balok disimbolkan dengan V ya. V-nya itu adalah V vokal ya. V satuan volume. Jadi rumusnya adalah volume balok panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Nah, Ananda semua kemarin Ananda sudah mengerjakan latihan yang Ustazah Ayu buat itu di halaman 99 tentang menentukan volume balok dengan menggambar gambar baloknya ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kita akan membahas soal tentang menghitung volume balok jika diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Dan kita juga akan menghitung mencari volume balok jika ada salah satu yang tidak diketahui, misalnya volumenya diketahui tapi lebarnya atau panjangnya belum diketahui. Dan kita juga akan membahas tentang soal cerita mengenai balok. Nah, Anda semua perhatikan baik-baik videonya. Nanti di akhir video akan Ustazah berikan soal latihan ya. Nah, Anda semua yang sekarang ada di rumah, buka bukunya halaman 100. Di situ ada contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan volume balok yang panjangnya 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 16 mm. Nah, Anda semua, untuk soal seperti ini Ananda buat dulu ya. Buat diketahui itu panjangnya adalah 15 cm. Nah, Nanda, karena di sini tingginya adalah milimeter ya. Tingginya ini di sini 16 mm. Untuk semua satuannya 15 cm, 8 cm, kita ubah terlebih dahulu ke milimeter. Nah, Ananda semua, untuk mengubah cm ke milimeter, Ananda harus ingat tangga satuan ya. Ada km, ada hm, ada dam, ada m, ada dm, ada cm, dan ada mm. Cm ke mm ini dia turunnya berapa kali? Turunnya 1 kali. Nah, Nanda di sini ada tangga satuan. Nah, ini ada tangga satuan, ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Kalau Anda lihat di tangga ini, kan tadi cm ya, 15 cm. Cm mau kita ubah ke mm, ini turunnya 1 kali. Ketika turun 1 kali ya, setiap dia turun 1 kali itu dikali dengan 10 ya. Jadi Anda satuan panjangnya dikali dengan 10 milimeter ya, milimeter karena dia cm ke m itu turun 1 kali. Nah, Nanda boleh langsung dikaliin. Jadi kalau misalnya kita centimeter ke mm itu 1 kali turun, makanya dikali dengan 10. Di sini kita punya 15 cm dikali dengan 10, dia jadi 150 mm. Terus 8 cm diubah ke mm, dia juga sama 1 kali turun, makanya dia dikali dengan 10. Jadi jawabannya di sini punya 80 mm. Nah, ketika semuanya sudah diubah menjadi milimeter, Ananda selanjutnya masukkan ke rumus balok.
Rumus balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya sudah kita dapat adalah 150 mm, lebarnya 80 mm, dan tingginya sudah diketahui dari soal itu 16 mm. Dan selanjutnya Ananda langsung kalikan. Untuk pengaliannya, jika Ananda masih belum mengalihkan langsung, Ananda boleh perkalian pakai cara susun ke bawah ya. Jadi 150 dikali 80 dikali 16, hasilnya adalah 192.000. Karena ini volume, satuan volume itu adalah kubik ya. Kubik itu adalah pangkat 3. Makanya di sini satuannya jadi 192.000 mm kubik atau milimeter pangkat 3. Nah, Nanda, ini soal jika satuannya yang kita ubah. Nah, selanjutnya Ustazah akan mengajarkan Ananda semua untuk soal untuk menentukan volume satuan yang belum diketahui. Misalnya di sini kita ada soal. Soalnya di sini adalah diketahui volume balok adalah 105 cm kubik, tinggi baloknya 5 cm dan panjangnya 7 cm. Tentukan lebarnya. Karena lebarnya belum diketahui, Ananda semua sudah mengetahui rumus volume balok. Volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Nah, Ananda, ini rumusnya. Ananda ketahui di sini kita punya yang namanya volume balok. Volume baloknya 105 cm pangkat 3. Panjangnya itu adalah 7 cm. Jadi kita buat panjang 7 cm dikali dengan lebarnya ini belum diketahui dikali dengan tinggi. Tingginya 5 cm. Nah, Ananda, kalau sudah seperti ini, Ananda bisa masukin 105 cm pangkat 3 sama dengan 7. Ananda kaliin sama 5. 7 dikali 5 itu 35 cm pangkat 2 dikali dengan L. Ya, L-nya belum diketahui, makanya L-nya dibuat kali. Nah, Ananda ketika punya soal soal seperti ini ruas kanan pindah ke ruas kiri. Kalau ruas kanan pindah ke ruas kiri atau ke ruas lebarnya pindah ke ruas kiri dan 105-nya pindah ke ruas kanan, itu berubah jadi bagi, nak ya. Kali berubah jadi bagi. Lebar sama dengan 105 per 35 cm pangkat 2, yang ini cm pangkat 3 sayang ya. 105 dibagi dengan 35 itu jawabannya 3. L sama dengan 3 cm. Karena ini pangkat 3, ini pangkat 2, satuannya jadi cm saja, nak ya. Jadi lebar dari balok dengan volume 105 dan tinggi 5 cm serta panjangnya 7 cm itu adalah 3 cm. Nah, Ananda, untuk membuktikan bahwa volumenya benar-benar 105, Ananda boleh ambil. Karena kita sudah mengetahui lebarnya 3, kita boleh masuk, boleh masuk ke rumus volume tadi ya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu diketahui berapa tadi, 7. Lebarnya kita sudah dapat tadi 3. Tingginya juga ada di soal itu 5. Nah, Nanda boleh langsung dikaliin. 7 dikali 3 itu 21. Kita punya 21. 21 dikali dengan 5. 5 dikali 1, 5. 2 dikali 5 itu 10. Jadi jawabannya adalah 105 karena dia volume cm pangkat 3. Nah, Nanda, ini untuk pembuktian sayang ya. Untuk pembuktian bahwa benar lebarnya itu adalah 3 ya, Nanda ya. Kalau dia diketahui panjang, diketahui lebar, diketahui tinggi, Nanda cukup mengalihkan ya, mengalihkan semua bilangannya. Tapi kalau misalnya yang diketahui itu volumenya, Ananda harus buat jalannya seperti ini ya. Pindah ruas dari kanan ke kiri itu berubah jadi bagi. Nah, Ananda, ini soal jika yang diketahui adalah volumenya. Misalnya
Kalau misalnya Ananda dapat soal yang belum diketahuinya panjang atau yang belum diketahuinya tinggi, cara mengerjakannya juga sama seperti ini ya. Nah, Ananda di halaman 101 di buku Ananda semua juga ada lagi soalnya tentang soal cerita. Nah, soal cerita di sini juga sama. Soal ceritanya itu di sini ya, sudah bacakan soalnya. Dina memiliki sebuah kotak mainan berbentuk balok. Kotak tersebut memiliki ukuran panjang 12 dm, lebar 4 dm, dan volumenya 240 dm kubik. Berapa tinggi kotak tersebut? Nah, Nanda, di sini diketahuinya itu panjang dan lebarnya serta volumenya. Yang ditanya adalah tinggi. Cara pengerjaannya juga sama seperti yang saya contohkan tadi ya. Ananda cukup masukkan rumus volumenya. Rumus volumenya tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volume di soal sudah diketahui 240. Panjangnya juga sudah diketahui itu 12 ini dm ya nak ya. Dan lebarnya 4. Terus tingginya yang belum diketahui. Kalau tingginya belum diketahui, kita sama kayak soal yang sudah saya jelasin sebelumnya. 240 sama dengan 12 dikali 4 itu 48 dikali dengan tinggi. Pindah ruas lagi sayang ya. Pindah ruas, tinggi sama dengan 240 dibagi dengan 48. 240 bagi 48 itu jawabannya adalah 5. Nah, Nanda semua, inilah tadi contoh-contoh soal tentang volume balok, baik soal cerita, terus ataupun soal mengubah satuan dari panjang, lebar ataupun tingginya ya. Nah, Nanda semua, cukup sekian penjelasan dari Ustazah mengenai tentang volume balok. Ustazah harap apa yang Ustazah jelaskan dapat dimengerti oleh Ananda semua. Untuk hari ini Ananda, Ustazah mohonkan untuk mengerjakan latihan di halaman 102. Di halaman 102, tentukan volume masing-masing benda berikut. Setiap satu mewakili satu kubus satuan. Jadi yang ini untuk soal nomor 1 Ananda tidak perlu diselesaikan. Hanya soal nomor 2. Soal nomor 2 yang harus diselesaikan itu bagian A, C, G, dan H. Ya, bagian A, C, G, dan H. Untuk soalnya Ananda tidak perlu digambar juga tidak apa-apa ya. Cukup yang A, C, G, dan H. 4 soal ya Ananda. Untuk di halaman 103 Ananda semua boleh buka bukunya halaman 103. Soal nomor 3, hitunglah volume balok berikut. Nah, volume baloknya yang dikerjakan itu soal bagian C, bagian F, dan bagian D ya. Serta Ananda juga selesaikan soal di nomor 4 itu yang bagian A ya. Ini menghitung unsur yang belum diketahui di sini ya. Untuk yang A ini yang belum diketahui adalah bukan panjang ya. Yang belum diketahui adalah tinggi dari suatu balok. Dan yang terakhir itu soal nomor 5 Ananda cukup kerjakan soal yang bagian B ya. Jadi Ananda tugasnya soal nomor 2 bagian A, C, G, dan H, soal nomor 3 bagian C, D, dan F, soal nomor 4 bagian A, dan soal nomor 5 bagian B. Nah, Ananda semua selamat mengerjakan. Jika Ananda semua ada yang mau ditanya atau masih ada yang belum paham, Ananda boleh japri ke Ustazah. Untuk hasilnya Ananda boleh foto ke Ustazah jika sudah selesai. Dan nanti di hari Sabtu boleh dikumpulkan bukunya ke guru kelasnya masing-masing. Ustazah akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.